Sound production, take two. Di dalam media center banyak sekali elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada kamera, lighting, wardrobe, script, make up, dan juga sebagainya. Betul sekali Kak, kebanyakan orang nih hanya tahu hasil akhir dari sebuah tayangan. Dan mereka nggak tahu bagaimana proses dan susahnya kita untuk membuat sebuah tayangan tersebut. Nah, jadi kali ini, di episode ini kita bakal menginformasikan nih dengan teman-teman host dan juga reporter yang ada di sini dari Media Center, gimana sih proses pembuatan sebuah tayangan yang diproduksi oleh Media Center. Oke. Nah, kalau jadi ini kan gue bukan lu deh, gue bukan lu. Ini boleh ya buka masker ya? Iya, buka masker. Udah divaksin semua. Apa-apa, Udah vaksin dong. aja. Nggak, cuma mau cerita-cerita aja kan bahwa kita di sini mewakili host dan reporter kan? Iya. Ya Lu kan? aja kali. Aku host. Ya. Host. Host. Kalian berdua reporter. Ini juga host juga kan? Kadang-kadang sih Ya kalau udah, berarti mewakili dari. ya, cadangan. Cadangan. Tapi biar cadangan juga nggak kalah ribet juga loh. Gua Sekarang buat yang muda-muda yang di lapangan, kemarin waktu ada acara reportasi, acara-acara gimana? Senengnya dulu. Biasanya kalau cerita busuknya belakangan dulu deh. Senengnya Oke. dulu gimana? Kalau aku senengnya banyak ketemu orang-orang hebat sih, terlebih lagi di PDI kan, PDI Perjuangan banyak ketemu teman-teman orang-orang hebat, Kok tahu pemimpin-pemimpin hebat, iya dong. Kita sebagai kader mengerti benar. Terus seru, menarik lah, dan juga challenging sih, terutama challenging sih buat aku ketemu orang-orang yang hebat-hebat tuh kayak, aduh ngomong apa nih, oh iya tadi kadang tuh lupa skripnya. Kayak, oh ya maaf. tapi ini dunia baru sama sekali buat lo atau? Kalau host, iya sih, host reporter, jadi ya masih banyak belajar juga. Terus, thank you udah boleh di sini. Atau aja sering udah warawiri di sosmed lagi ya? Iya. Udah sering ya? Kalau jadi talent iya, tapi kalau host reporter baru di sini, jadi lumayan sih deg-degannya dapet. Tapi paling tidak kan tidak canggung berada di depan kamera. Karena kan Iya. mau jadi reporter, mau jadi host atau jadi talent di depan kamera itu kan sesuatu hal yang tidak biasa buat orang-orang yang belum pernah. Apalagi yang tidak bisa menguasai pembicaraan. Iya benar. Ya. Walaupun udah scripted, terus kita ketemu orang Beda ya pembesar kalau udah gitu. pengalaman ya? Langsung yang agak ndredeg karena mungkin ketutup karisma dari narasumber sendiri kan bisa aja. Oh iya. Terus kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri sih, ya pertama kali jujur ini adalah awal perjalanan yang aku rasain sebagai reporter. Senangnya yang aku dapetin di dalam pekerjaan yang saat ini, bisa ketemu orang banyak, bisa berinteraksi dengan mereka, terus saling kenal dulu gitu. Jadi bagaimana pembawaan kita sendiri ke mereka gitu, supaya kita bisa mendapatkan sebuah sumber informasi dari acara tersebut. Otomatis kita harus mendekatkan para hadirin yang hadir pada acara itu. Dan juga seperti yang dibilang Arif kan nih, ketemu orang hebat, jadi suatu motivasi. Pak Erik waktu itu, terus juga Pak William Yani kayak gitu. Kayak gitu Kak, terus juga jadi lebih memotivasi, oh iya mereka bisa kayak gini, terus kapan ya bisa kayak gini, jadi sebuah batu lonjakan supaya menginspirasi ke depannya, supaya mungkin kelak jika diizinkan dan kitanya juga dikasih kesempatan mungkin bisa merasakan hal yang sama kayak gitu.
Kan ini apa? Orang taunya nonton udah terima jadi tinggal kunyah. Tapi di balik itu proses tahap demi tahapnya orang nggak tahu kan. Misalkan nih kalau mau datangin narasumber yang tadi dibilang orang hebat gitu. Itu kayak gimana prosesnya? Oh, Mulai dari ngatur waktu. Iya. Itu juga challenging banget sih, Pak. Jangan Pak dong. Iya, bung ya. Bung ya. Aduh, habis ini Kamu jangan terpengaruh dengan kumis ya. tiba-tiba ntar jadi bude nih. Apa sih Bang Cibom ya? Bung. Oke, Bung ya. Iya dong, Bung. Kita Oke, Bung. anak-anaknya anak milenial. Soekarno kan. Oke, siap. Oke, Bung, gini. Jadi kalau ketemu narasumber itu kadang misalkan udah di skrip nih ya kan, narasumbernya yang akan diwawancara adalah satu ini, Pak ini, Ibu ini. Tapi kadang kalau di lapangan yang terjadi nggak seperti itu. Kadang gitu? kadang narasumbernya memang ya nggak bisa gitu. Mungkin kan beliau waktunya nggak sesuai. banyak acara gitu kan. Jadi harus cepet-cepet udahan gitu dari acara itu. Jadi ya perlu ya kecekatan juga sih ya untuk menjadi Terus kalau reporter. nanya-nanya gitu disusun dulu kali ya ininya. Daftar pertanyaannya. Improvisasi. Kadang on the spot. Iya, on Kalau the tidak spot. mau. Kecuali kalau di studio. Kalau di studio ada skrip. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan salah satu narasumber yang suka cerita gitu ya. Kita belum tanya dia udah cerita. Gimana? Tapi kan bukan justru yang apa spontanitas gitu, justru lebih menguak sesuatu yang sebenarnya nggak memang kita rencanain. betul. Karena kan kita dapat kejutan kan. Banget. Iya, benar. Dan informasinya biasanya kalau spontanitas itu lebih dalam. Karena kalau misalnya scripted kan kita cuma pertanyaannya bukan berarti media center pertanyaannya cetek, tidak, tapi hanya di situ. Maksudnya di situ adalah yang lagi in apa gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menggali sedikit rasa kemanusiaannya atau mungkin memorinya narasumber atau apa, Oke. itu bisa apa ya, membuat narasumber terhanyut dalam ceritanya sendiri, bahkan mengeluarkan cerita-cerita yang mungkin tidak pernah dia share ke orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus berikan kesempatan sama si narasumber supaya lebih Berkembang sih Bang. ya lebih rileks ya. Iya. Supaya lebih Iya. lebih Bisa lebih nyaman Iya. supaya nyaman. hal-hal yang tadinya dia mau sembunyiin bisa dia Iya. Karena kan Bisa terungkap. bisa terungkap. nggak semua narasumber kita adalah orang-orang yang biasa berbicara di depan publik. Iya benar. Oh gitu. Iya. Nah nih sekarang yang lebih pokoknya kan kita beda nih dengan media mainstream gitu. Ini kan media yang memuat juga visi politik ya kan. Ya. Itu ada kesulitan sendiri gitu untuk nyampein pesan-pesan politik gitu dalam setiap konten. Jangan ngeliat ke saya. Lihatnya ke siapa? Ke sebelah sini, Mak. Sebelah sini. Sana, Sebelah sana. ke depan ya, bagian produksi ya. Ayo gimana pengalamannya? Ada sih, Kak. Ada nggak sih kesulitan gitu kan? Secara kan ini masih muda-muda. Ada sih Kak. Ada banget, ada banget. Gabung di media politik gitu. Dan ini kan memang medianya PDI Perjuangan, Iya. Benar-benar. DPD DKI Jakarta gitu. Ada nggak? Ada kesulitan? sih Kak, apalagi kan program-program kayak acara-acara yang diadain oleh PDI gitu, khususnya kayak Sumpah Pemuda kemarin kan banyak tuh ada anak milenial kayak gitu. Nah kita bagaimana momentum itu bisa juga gitu, jadi kan seolah-olah acara tersebut tuh kayak mengajak anak muda berperan juga dong otomatis, meskipun yang dibahas itu mengenai Sumpah Pemuda, tetapi bagaimanapun PDI yang menyelenggarakan. Jadi Sorry gue potong. Lo datang ke sini sendiri atau diajak atau Sendiri. gimana? Sendiri. Mendaftar sendiri. Ikut Keren. screen test dulu, ada Oh, prosesnya gitu. semuanya, Bung. Oh jadi dibuka rekrutmen terbuka Iya, gitu ya? Open recruitment ya? Iya, jadi Kalau kita dites kan yang dulu. tua-tua nggak usah ya? Karena kita disuruh. Instruksi. Kita instruksi. Kita instruksi. Kalau ini Noel atau? sama kayak Kak Ripka, Iya, kita awalnya kan itu kan pendaftaran umur dari 20 sampai 30 tahun ke atas tuh. Sedangkan saya pribadi umurnya masih 17 tahun dan itu pertama kali lihat pendaftaran kayak aduh bisa nggak sih ya? Bisa lolos nggak ya? Sementara otomatis yang diambil yang lebih muda yang berpengalaman otomatis kan. Sedangkan saya belum ada pengalamannya sama sekali gitu kan. Nah, Tapi ini. suatu keberanian sih untuk mencoba Ini, gitu. Potong dulu nih. Semua anak muda kadang-kadang suka punya apa ya? Jadi
nyali kecil. Oh iya. Pasti kan mereka milih Karena nggak orang punya yang udah pengalaman. berpengalaman. Iya. Lah, Padahal belum tentu ya. belum tentu. Kalian kalau misalnya udah pengalaman, nggak mungkin belajar dari bawah kan? Bener. Emangnya Iya, nyeprot benar, terus Mbak. jadi? Kan nggak mungkin. Iya. Jadi pengalaman itu kan belajar dari gagal. Orang yang pengalaman juga dulunya juga ini ya. Kita dulu Ngangkat dulu ngepel lah ya. dulu di media center. Iya. Oh, pernah ya? Oh iya, ingat saya. waktu Belum itu. lagi bikinin kopi, bikinin teh. Aduh, nggak langsung jadi host saya, Bu. Nggak. Ngambilin minum buat narasumber. Kalau Bunda sendiri gabung di media center gimana caranya? Instruksi atasan. Soalnya sekarang giliran kita nanya ke kalian, bukan kalian yang nanya ke kita. Oke. Kita saling berinteraksi Kak. Sebenarnya Biar saling tahu. kalau misalnya dibilang kenapa menceburkan diri ke media center gitu, di instruksi nggak ada instruksi. Kalau kita bisa memberikan kabar, kabar baik, apa aja yang sudah dilakukan oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, kader-kader hebat, Iya. terus para pejabat yang sudah menjadi gitu ya, bahkan Yang sudah melakukan yang hal-hal melakukan baik sudah untuk menjadi hal masyarakat. itu mereka perlu tahu. Di Jakarta banyak sekali, Wajib Iya. kita beritahu. tapi nggak dikenal orang. Iya. Jadi kita punya tugas adalah memberitakan ini kepada orang lain. Karena media mainstream hanya mengambil berita yang Iya, iya. Nah, jadi gini apa pemirsa kita nyebut ya? penonton. Guys. Guys aja. ada apa? Ada sebutannya kan? Jadi teman-teman jadi tahu kan bahwa media center DPD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta ini memang memiliki visi untuk pendidikan politik, sekaligus mengabarkan hal-hal yang sudah kita lakukan, gitu. Baik itu oleh petugas partai yang ada di legislatif maupun di eksekutif sudah melakukan hal-hal baik untuk masyarakat melalui kebijakan politik yang kita kabarkan. Jadi secara nggak langsung, Mas Dari, teman-teman muda kita ini juga sudah ikut kontribusi ya dalam aktivitas politik loh. Asik. Iya. Iya, ya kan? Dan bener juga sih Kak, selain saya ada di sini juga saya pengen kayak menunjukkan kepada teman-teman semua nih yang di luaran bahwa PDI itu nggak hanya mencakup tentang politik, tetapi juga banyak kegiatan-kegiatan milenialnya, ya kan? Tentu saja, tentu saja. Nyaman kan di sini kan? Nyaman. Ternyata ganteng-ganteng. Ya. Banyak juga Apa? pengalaman. Gitu tiba-tiba gitu. Apa? Ya biasa lah ya kan. Tapi selain Saya belum ada yang pernah bilang saya ganteng soalnya. lu ganteng banget. Waduh, Benar, luar biasa. Masih muda. Tapi memang apa namanya bahwa kita juga harus berpikiran bahwa orang Jakarta harus berbudaya. Iya. Setuju. Karena orang Jakarta itu mayoritas bukan orang Betawi. Iya. Harus dibedakan. Yang mana orang Betawi, yang mana orang Jakarta. Ada yang orang Jawa, ada yang Batak, ada yang Manado. Semua di sini berarti kan seluruh budaya Nusantara itu ada dalam satu ember besar yang namanya ember Jakarta. Berarti karena kita ada di Jakarta, media center ini adalah miliknya DPD DKI Jakarta, otomatis harus membagikan juga budaya-budaya lain. Karena sebenarnya, Cibom, Oh, ini konten ya? Konten yang digarap oleh DPD ya? iya, karena gini, berpolitik itu adalah bagian dari budaya. Betul sekali. Bukan budaya itu adalah bagian dari politik, Yes. enggak. Berpolitik itu adalah bagian dari budaya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti budaya, nggak sadar politik juga, nggak hidup kita. Karena kan biar gimana pun perilaku politik itu sangat dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuknya. Sangat, gitu. sangat. Nah sekarang kalau teman-teman selama ikut media center DPD sama bagian produksi gimana? Komunikasinya lancar? Lancar. Lancar, gini, tapi lancar sih Kak. Iya. Karena pas di lapangan tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi semua jadi pas udah di lapangan ya udah masing-masing punya job, ya udah kerjain jobnya gitu. Jadi Ada kejadian lucu nggak sih? ada. Nah kayak aku aja pernah tuh di acara yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Pada saat saya ingin ingin mewawancarai narasumber gitu,
nggak bisa itu mikrofonnya mati tiba-tiba dan Ada bagaimana ini Habis bener sabotase. bagaimana ini supaya tayangan bisa jadi gitu ya, jadi mau nggak mau sih harus pakai HP gitu, Jadi HP pribadi. Iya, improvisasi ya. benar sekali. Tapi kalau tim produksi sih ya ini ya baik-baik orangnya. Baik semua, enak sih. Lightingnya juga Iya baik. bener. Kameramennya gitu ya. Yang Bener, penting bener. muka kinclong. Kalau di studio ya yang penting muka kinclong. Baik sih. Yang lucu kalau misalnya seorang host tiba-tiba menjadi narasumber. Nah, Mas Ari pernah kayak gitu? Lagi di acara BKN jadi juri tiba-tiba wah ada anak-anak tim media center nih. Kirain cuma ribut tiba-tiba Bude mau wawancara. Aku nih media center juga. Ya tapi kan sebagai juri. Waduh pasang 2 kaki nih mau. tapi emang gini ya. Kalau gue sendiri sih lampu-lampu gini kan intimidatif banget ke kita nih. Kalau kita nggak terbiasa gitu, Iya. kita udah Udah ngerencanain nih, keringetan. udah Bener, ngerencanain bener, mau bener. ngomong apa. Iya. Begitu kamera on gitu kan, terus lampu udah nyala, itu intimidatif banget loh. Gue sih ngerasainnya jadi kayak gila, nggak Gagu bisa. gitu. Kayak muka gue jelek aja gitu di. Tapi Kita nggak bisa tahu ya. ada narasumber nih lucu nih. Nggak usah disebutin namanya ya. Anggap aja dia namanya Bulan Bintang gitu ya. Awal-awalnya nderdek. Aduh ngomong apa. Abis itu asik cerita sampai Lupa. lama. Lupa dikit seneng aja dengerin asik nggak usah. Lupa durasi. Iya, akhirnya nggak perlu nggak usah ngelempar pertanyaan karena ternyata punya talent terpendang mendongeng. Itu kalau dapat narasumber yang kayak begitu enak banget Asik tuh. banget ya. Cuman yang kesian adalah tim pasca produksi Iya. yang rencananya cuma syuting 25 menit maksimal, 30 menit maksimal gitu. Ini cerita nggak di-cut-cut kan, udah gitu floor manajernya juga diem aja lagi, jalan terus. Akhirnya bisa jadi konten 1, bisa jadi 2 kali. Tapi kalau keberhasilan host itu kalau bisa menggali semua informasi dari narasumber. Betul. Dan itu kan sangat penting karena pasti kan narasumbernya juga politik juga. Iya. Kan. Walaupun dia aktivitasnya lebih dominan di bidang kebudayaan misalkan gitu. Misalkan kayak siapa kemarin Andre Heanusa ya? Andre, Nah, Andre kan. Terus dia bawa gitar sini sambil nyanyi gitu kan. Ya memang dia bicara soal kesenian gitu, berkesenian, berkebudayaan. Tapi dimensinya kan politik ya. Politik, tetap. ya. Iya. Makanya Pak Jeff kan sering banget ingetin kita nih yang baru-baru, kalian baca ya, kalian harus banyak belajar gitu sih Bung. Iya, Karena iya, betul, ya. ya kayak gitu kan, karena banyak banget yang emang kita harus tahu gitu, kita berbicara sama siapa, terus apa sih yang mau kita gali gitu dari orang tersebut, dari narasumber-narasumber yang kita wawancarai gitu kan. Jadi ya emang kita harus banyak baca dan banyak belajar oleh para Terus kalau senior. teman-teman yang mau ngajak gitu, mau masuk gabung ke media center, Oh, harus tunggu rekrutmen selanjutnya kayaknya ya Pak Jeff. atau lo Bukan begitu. juga ngajak gitu, teman-teman suruh gabung gitu. Nanti kalau direkrut baru, Iya. pensiun. Tunggu pensiun gitu. Pensiun. Udah capek. Pensiun. Tunggu rekrutan baru pensiun. Karena nanti milenial. Kolonial. Tapi kan Jiwa tetap muda. Ya, haruslah walaupun abis itu encok gitu ya, masuk angin kena AC gitu kan. Itu tadi selain narasumber yang paling seru siapa yang pernah diwawancari oleh media center? Kalau aku pribadi, Atau event apa yang paling berkesan? kalau narasumber Bapak Eriko Sotarduga. Gitu. Asik banget. Terus udah berapa kali kan ketemu beliau, terus selalu wawancari beliau gitu. Selalu ingat gitu namanya, jadi kita kayak oh ya beliau ingat ya, senang aja gitu rasanya Bung, diingat. Waktu itu siapa namanya. yang wawancara ketua DPD ya? Pak Adi Wijaya. Menurut gue tuh salah satu sesi seru juga loh. Jeffrey, Oh Om Jeffrey ya. Pak Bung Jeff. Jeffrey. Karena Pak Ketua DPD itu ngulasnya dalam juga ya. Hampir nggak inget namanya loh, karena aku kan manggilnya lain ya. Giliran disebut nama itu, Siapa gitu ya? Kayak pernah namanya ganti. Oh iya, gitu. ada Jadi nama sayang soalnya di kantor ya. nah kalau pilihan narsum itu sesuaikan sama konten memang ya. Jadi
Kalau mengenai pemilihan narsum dan konten itu host mah terima jadi. Temanya siapa yang bisa kasih tahu ya? Biasanya itu ya Gue harusnya ya kasih tahu ya. tim produksi. Mana tim produksi nih? Papa Jet? Nah, itu bisa nyaut ya. Itu kalau ngundang narsum itu melalui rapat redaksi dulu ya. Oke. Gitu. Lo kesini gue cabut dulu ya. Apa tadi pertanyaannya? Nah itu, ini kan kalau narasumber gitu ya, mau hadirin siapa itu memang disesuaikan sama momentum politik tertentu. Betul. Jadi kalau mau Tokohnya menentukan siapa, sebuah, gitu. Seorang narasumber itu biasanya kita melihat track recordnya. Cocoknya ditaruh di mana? Kalau cerita tokoh itu memang dia harus punya track record yang sangat panjang, punya prestasi buat partai kita, gitu ya. Jadi ada pertanggungan jawaban bahwa dia juga bisa menceritakan. Kayak kemarin tuh kayak Pak Pantas tuh menyerahkan, Pak Pantas menerima surat kuasa pertama pada waktu PDI dengan PDI Perjuangan terpisah gitu loh. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan surat kuasa hukum dari Bu Mega langsung. Iya. Betul. Nah, banyak lagi yang lain. Terus kalau warna-warni ibu kota, memang kita spesialisasinya lebih ke UMKM. Oh, channelnya ada tokoh. Ada cerita tokoh, terus kemudian ada warna-warni ibu kota, Warna-warni ada ibu kota, inspirasi. inspirasi. Nah, inspirasi itu biasanya kita panggil tokoh-tokoh yang benar-benar bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Dan kayak salah satunya kemarin itu siapa tuh yang pencipta logo Banteng Moncong Putih? Oh iya. Saya lupa siapa namanya ya karena udah kebanyakan. Nah, ternyata apa yang kita tayangkan itu banyak manfaatnya. Banyak orang mengetahui bahwa beliau dengan timnya itu yang menciptakan logo Banteng merah putih, Banteng dengan moncong putihnya. Proses pemilihan juga pada waktu Ibu Ketum juga memilih. Yang ini itu dia ceritakan. Jadi value-nya, inspirasinya, ceritanya, jadi sangat menginspirasi banyak orang. Udah ya, goodbye. Makasih banyak. Iya. Bukan sekedar berkompeten sih. Sebenarnya di media center itu memang ada rapat redaksi untuk nentuin siapa yang layak untuk kita tetapkan sebagai tokoh politik. Karena tokoh politik itu bukan sekedar dia memiliki jabatan tertentu, tapi juga kontribusi, terus perilaku dan tindakan politiknya juga memberikan menginspirasi gitu. Kemudian bisa meningkatkan kewibawaan kelembagaan partai dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang ketika orang ditetapkan untuk tampil di sini ya kita memiliki misi sesuai media center kan misinya ada edukasi, ada pendidikan politik gitu dan membangun peradaban. Kan kita tahu nih ruang publik kan diisi banyak polusinya lah gitu. Nah itu jadi teman-teman sebenarnya udah pas lah ada di sini. Udah pas. Ikut berkontribusi dengan cara yang berbeda terhadap perkembangan kemajuan politik di Indonesia. Salah satu dewan redaksi yang banyak sekali membantu, bukan cuman sekedar host dan reporter, bahkan tim produksi, bahkan kadang-kadang juga untuk ngerayu, bener-bener untuk ngerayu narasumber. Nah, untuk hadir terkait rayuan nih ada satu lagi tim produksi dewan redaksi juga yang punya keahlian untuk itu. Bukan ngerayu dalam ini artinya dia bisa ini. Dalam, mana ya? Nah, Ibu Cica dia. Bude Cica. Mana? Bude Cica. Mbak. Nih dia nih. Ini jagoannya nih. Ini kalau mempersuasi narasumber yang tadinya males-malesan terus akhirnya langsung hadir, nah ini dia orangnya. Ini yang paling semangat nih. Ini adalah jagoan media. Kesulitannya kalau narasumber manggil gitu gimana? Kesulitannya ada kesulitan? Oh pasti ya macam-macam ya. Ada yang gampang. Ada yang susah. Calling gitu ya. Kita kadang jual mahal. Ada yang harus ditelepon berkali-kali ya Mbak ya. Ada juga yang ternyata udah
oke ternyata tidak masuk kriteria yang pas, itu kan juga kita harus perhitungkan ya. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini kita semua di media So far, center. so good ya? Oke, teamwork, yang penting teamwork. Oke. Yes, benar. Nih jembatannya mereka. Oke. Oke. Bye Bude, thank you. Aku sebenarnya juga pengen memperkenalkan salah satu orang yang kalau tanpa dia nggak ada tayangan yang kerekam. Mas Haji. Wah, Nah, Mas Ayo, Haji. Mas Haji. ayo dong munculkan. Tunjukkan mukamu. Say hello aja. Iya dong. Hello. Tim produksi. Perkenalkan wajahnya Ah. Mas Cibom. Ini Oke. dia nih jagoannya Salah satunya. yang make sure semua Gimana gambar sih terekam ceritanya? dengan baik. Ya ceritanya sih seru. Seru ya. Seru ya. Dari tahap awal pembentukan, bukan pembentukan ya, mulai onnya lagi gitu kan ya. Itu suka dukanya banyak banget. Banyak ya. Iya. Lebih banyak suka atau duka? Sukanya sih Mas. Ada Sesuai. satu episode yang hilang begitu aja ya. Aduh. Oh, udah ngerekam. Nah. Garuk-garuk aspal. Ya itulah di produksi ya, kadang-kadang kita sudah dikasih amanat sama Mbak Cica, sama Mas Cibom, sama tim yang lainnya, Mas Jeffrey juga. Ternyata ada tangan jahil nih. Ini tangan ada 5. Yang 4 kompak, yang 1 nggak kompak. Kepencet jadi ke format semua. Gitu. Ya rasanya ya kita ya, aduh semua tuh yang, aduh terus gimana nih? Terus gimana Hilang. nih? Ya udah nggak apa-apa diulang lagi. Ya udah diulang lagi. Ulang lagi, luar biasa. Cuman ya bersyukur sih ya dari dewan redaksi juga sangat Mendukung. mengerti banget gitu kan, yang akhirnya ya udah deh diulang lagi walaupun juga Semua kan iya gitu. harus melewati proses ya Mas Haji ya. Betul, Kalau betul. misalnya kita dari permulaan mulus-mulus aja nanti malahan merasa jumawa terus nggak lebih perhatian terhadap pekerjaan kita. Iya, ini prosesnya pun nggak mudah banget ya Mas Ibom juga. Yes. Sering ngasih masukan-masukan, semuanya juga dari tata cahaya, semuanya itu benar-benar kita berbenah sampai yang nantinya akan menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Gitu. Setuju. Thank you Ya, Mas. saya Makasih, juga Mas terima Haji. kasih banyak semua buat tim-tim semuanya. Oke. Kita sudah bekerja sebagai tim yang sangat solid. Yes. Mantap. Ke depan. Itu yang penting. Teamwork. Yes. Bukan Terima Sebelah kasih. lagi. Ya silakan. Ah, boleh. Thank you, Mas. super tim, bukan Superman. Yes. Nah, sekarang coba Ripka, apa yang harapannya, kemudian apa yang mau disampaikan sama teman-teman sebayanya yang ada di luar sana, yang mungkin jadi pemirsa setianya Media Center gitu. Oke. Apa yang mau sampaikan? Harapannya makin banyak anak muda milenial yang mau gitu terjun ke media center kayak gini, politik ke ya. politik gitu kan. Walaupun politik tapi kita tetap asik kok, apalagi di media center banyak anak-anak mudanya juga. Ya kan, Bung Cibom? Mas Ari? Terima kasih ya. Jadi Kita muda jadi. jadi semoga semuanya banyak yang gabung, terus semoga kita juga banyak menginspirasi, dan juga banyak teman-teman yang bakal kita rangkul gitu dari segala usia, dari segala aspek pekerjaan dan lain-lain gitu sih. Kalau aku sendiri sih berharap supaya banyak anak-anak muda yang maksudnya nggak yang tertutup banget lah dengan politik. Sebenarnya politik juga nggak hanya yang politik banget yang berat yang dibahas gitu, enggak. Tapi iya, Kekuasaan enggak, bukan yang kayak gitu Bang. Karena banyak program-program dari PDI sendiri yang itu program emang khusus buat anak-anak muda gitu. Kayak khususnya turnamen sepak bola gitu. E-sport. Nah, benar sekali. Jadi jangan takut untuk terjun dulu dan mencoba sesuatu yang baru. Karena saya pribadi juga ya bisa ada di sini juga pertama kali gitu. Jadi nggak usah takut, terus percaya diri, terus kembangin. Mungkin
seiring berjalannya waktu kita tahu gitu sebenarnya apa sih yang ada pada diri kita, terus apa yang harus kita kembangin. Jangan kayak takut gitu. ya intinya ya. Jangan takut, untuk percaya mencoba. diri. Gitu. Betul. Dan tetap semangat juga bang. Harus semangat. Harus banget itu. Semangat pasti ya. Kalau nggak semangat nanti kita jadi banteng-banteng loyo. Benar. Melempem. Kerupuk tuh kalau melempem nggak enak. Kalau Soekarno kita ini bukan bangsa tempe tapi bangsa banteng. Kalau ibu yang satu ini, Bude. Ibu Sari, Bude. Oh kenapa? Mau tanya apa nak? Untuk media center gimana? Media center tempat yang sangat menyenangkan untuk bekerja. Oke. Karena timnya solid. Argumentasi itu bukan sesuatu hal yang buruk. Kalau misalnya itu bisa membangun semangat dan juga malah merekatkan, tentu saja bagus. Karena mungkin kalau buat yang muda-muda kan kadang-kadang suka ngeliat kita yang senioran kan suka kalau ngomong agak kenceng terus wah gitu. Kadang ada yang bilang itu berantem ya apa enggak ya. Padahal sebenarnya tidak. Cuman Biasa ya. mungkin sedikit, kan kita udah umur ya, kuping kan agak-agak ya. Jadi ngomongnya agak kenceng, padahal sih enggak. Tapi maksudnya adalah apapun yang ada di media center ini semuanya kami kerjakan dengan hati. Ya. Good. Dan dikembalikan untuk masyarakat Jakarta, syukur-syukur yang di luar Jakarta juga ikut melihat acara-acara yang disampaikan oleh media center. Nah, rekan-rekan pemirsa setia dari Media Center DPD DKI Jakarta, emang nih obrolannya sih masih obrolan ngalor ngidul lah ya. Tapi bukan berarti kita nggak ada substansi loh, nggak ada hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan inspirasi. Yes. Nah, teman-teman semua dukung terus Media Center DPD PD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Pantau terus channelnya, ada warna-warni di Jakarta, ada toko, ada inspiratif, juga ada Kabar Banteng. Kabar Banteng. Kabar Banteng tiap Setiap minggu. Ya, Kabar Banteng tiap minggu itu yang kalau lo pengen tahu semua aktivitas tentang PD Perjuangan di DKI Jakarta, pantau dan tonton Kabar Banteng setiap minggunya. Di situ nanti akan ada informasi banyak tentang aktivitas DPD PD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Yang pasti Media Center selalu memiliki visi untuk mengedukasi, membangun peradaban politik di DKI Jakarta. Dan buat teman-teman yang baru aja duduk di depan laptopnya atau megang HP di channel kami, tolong di like sama subscribe. Dan Biar komen. bunyi Biar bunyi ting 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 kalau ada acara baru dari kami. gitu. Dan bagi anak muda yang ingin gabung, ya silakan aja di inbox di Instagram kita ya kan. Betul. Kemudian di kolom komen YouTube juga bisa. Boleh. Gue pengen nih ikut gabung, gimana sih caranya? Nanti biar teman-teman kita yang akan memfollow up. Dan kritik membangun kalian juga kami tunggu. Jadi mengkritik itu harus ada solusinya. Jangan sekedar nggak benar, tapi nggak ada apapun yang bisa dikontribusikan untuk kami menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita selalu bisa saling mengisi dan perpolitikan di Indonesia khusus di DKI Jakarta juga semakin beradab dan semakin lebih maju dengan adanya Media Center DPD PD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kami semua undur diri. Undur diri. Merdeka!